Xiaomi harus membayar sekitar 4,3 miliar rupiah untuk satu logo. Kemudian dianggap kontroversial lagi juga karena tidak ada perubahan yang sangat signifikan pada perubahan logo yang lama ke logo yang baru. Dan yang ketiga, logo itu dibuat oleh seorang profesor, guru besar desain dari Jepang. Bergas TV, Colors of Jogja. Salam Bergas. Tanggal 30 Maret 2021 kemarin, Xiaomi, perusahaan HP dari Cina, melaunching sebuah logo baru. Logo baru ini dianggap kontroversial karena beberapa hal. Yang pertama, harganya mahal. Xiaomi harus membayar sekitar 4,3 miliar rupiah untuk satu logo. Kemudian dianggap kontroversial lagi juga karena tidak ada perubahan yang sangat signifikan pada perubahan logo yang lama ke logo yang baru. Dan yang ketiga, logo itu dibuat oleh seorang profesor, guru besar desain dari Jepang. Nah, kita ingin membedah persoalan seperti itu satu persatu. Perubahan-perubahan dalam sebuah logo atau pergantian sebuah logo sebetulnya kan memiliki beberapa alasan. Yang pertama, mungkin perusahaan itu memiliki visi dan misi yang berbeda. Karena itulah kemudian logo baru diperlukan untuk menguatkan sebuah corporate identity. Yang kedua, perusahaan ingin membangun karakter yang berbeda, maka kemudian logo baru diperlukan. Tetapi juga bisa ada kemungkinan identitas itu dikuatkan lebih tajam lagi dengan logo yang berbeda juga atau pergantian logo. Nah, makanya ini menjadi alasan kenapa sebuah perusahaan mengganti logonya. Nah, kasus Xiaomi ini mungkin bukan mengganti logo tetapi menggeser logo. Jadi logo yang sebelumnya yang dibuat tahun sekitar 2005 itu ada tulisan seperti huruf Mi, ya, kata Mi dengan latar belakang oranye, dan kemudian ada konturnya itu bentuknya bujur sangkar. Sementara yang baru konturnya berbeda. Jadi sekarang adalah rounded contour atau setengah melingkar. Jadi ini yang berbeda. Jadi hanya perbedaan outline atau kontur itu saja yang membedakan antara logo baru dan logo lama. Ini yang kemudian menjadi riuh, menjadi kontroversial, dan menjadi bahan olok-olokan bagi publik. Jadi ada masyarakat yang saya baca di situs resminya Xiaomi mengatakan, logo itu hanya dibuat sebetulnya cukup 2 menit. Selebihnya hanya alasan-alasan saja yang biar ilmiah gitu. Tetapi ini menjadi menarik ketika saya gali dari video yang dipaparkan oleh desainernya. Desainernya seorang guru besar namanya Kenya Hara dari Masushino Art University Tokyo, Jepang. Nah, Kenya Hara menyatakan bahwa perbedaan antara kontur yang pertama dengan yang sekarang baru itu sangat signifikan. Menurut dia ada perbedaan bahwa konturnya itu adalah bentuknya square circle. Jadi gabungan antara kata square dan circle. Jadi antara lingkaran dan bujur sangkar. Nah, ini yang membedakan dengan yang lama. Sementara proses untuk pembuatan squircle itu membutuhkan perhitungan-perhitungan matematis. Nah, perhitungan matematis itu sangat rigid, sangat ilmiah, dan matematis sekali. Nah, kita bisa menyaksikan di gambar bagaimana proses perubahan-perubahan itu terjadi. Nah, kemudian bentuk baru outline itu atau kontur itu disebut oleh Kenya Hara sebagai super ellipse. Nah, itu yang membedakan antara logo yang baru dengan logo yang lama. Nah, sebetulnya perubahan logo atau pergeseran logo dari yang baru dan lama, yang lama ke baru, dan mungkin pergeserannya perubahannya tidak sangat pesat, sebetulnya tidak masalah.
pilihan Kenyahara ini saya kira adalah pilihan yang moderat, bahwa dia tidak ingin perubahan itu terjadi secara revolutif atau revolusioner, tetapi perubahan yang evolutif. Nah, perubahan yang evolutif ini yang hanya bergeser seperti ini menjadi penting, karena untuk alasan perubahan logo itu salah satunya adalah menguatkan karakter perusahaan, identitas perusahaan. Ya, sekali lagi menguatkan karakter dan identitas karakter perusahaan. Nah, Xiaomi ini adalah salah satu perusahaan handphone level dunia yang dalam 10 tahun terakhir ini mulai masuk ke jajaran 5 besar perusahaan handphone di dunia. Yang teratas pasti masih Samsung, kemudian Apple, dan kemudian ada pesaing dari Cina juga, ada Vivo, ada Oppo, dan ada Huawei. Huawei ini yang saling bersaing dengan Xiaomi. Xiaomi berada pada level 10 besar, dan pada 5 tahun terakhir ini dia berada pada level-level yang penting untuk masuk di 3 besar. Nah, proses untuk masuk 3 besar ini saya kira ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, bagaimana dia akan menguatkan karakternya tetapi tidak justru mengubahnya sama sekali. Maka perubahan logo ini atau pergeseran logo ini yang dibuat oleh Kenyahara saya kira adalah upaya untuk menguatkan karakter perusahaan itu. Identitas perusahaannya itu tidak akan berubah, itu nanti akan berisiko pada pasar. Nah, kita bisa lihat bagaimana perubahan market share umpamanya, atau pasar itu sudah begitu kuat pada Xiaomi. Dalam 6 tahun terakhir umpamanya, saya lihat, saya baca saya ambil bahannya dari Gartner.com. Pada tahun 2015, Xiaomi berada di urutan kelima dari penjualan pada handphone di level dunia, di bawah Samsung, Apple, Huawei, dan Lenovo. Dan tahun berikutnya sudah hilang karena memang dia kalah bersaing. Dan yang tahun berikutnya 2017 juga tidak ada di barisan 5 besar. Tahun 2018 Xiaomi muncul lagi di 4 besar. Kemudian 2019 ada di level 4 besar. Berikutnya juga tahun 2020 sama, pada level 4 besar di bawah Samsung, Apple, Huawei. Nah, saya kira penguatan karakter identitas perusahaan itu dikuatkan dengan logo baru ini. Logo baru ini memang tidak sangat kuat, tidak sangat signifikan perubahannya karena pertimbangan seperti itu. Dugaan saya memang ini adalah logo yang mencoba untuk memberi penguatan karakter identitas corporate gitu. Dan saya kira menjadi penting juga bahwa perubahan tidak selalu menampilkan sisi yang paling drastis. Kita bisa melihat atau berkaca pada logo Mercedes-Benz mamanya. Sudah hampir satu abad, logo itu selalu hanya bergeser dari segitiga seperti Partai Demokrat di Amerika ya, atau di Indonesia, itu terus diulang-ulang, digeser, dan karena memang mereka tidak berani mengubah secara drastis, secara signifikan, secara radikal perubahan logo, karena pertimbangannya adalah menjaga emosi pasar sehingga tidak lari ke produk yang lain. Demikian juga saya kira dengan Xiaomi. Xiaomi mencoba untuk sekali lagi menguatkan pada logo type dan logo mark yang sekarang sudah bergeser dengan bentuk yang baru. Bergas TV, Colors of Jogja.